Kabar dari Jawa Timur. Surabaya tanggal 29 Agustus tahun 2023 FP2 telah deklarasikan di Rumah Makan Pringgodani Surabaya, Jawa Timur. Forum Purnawirawan Pejuang deklarasikan dalam bentuk perubahan. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul di Resto Pringgodani dalam keadaan siap walafiat dalam rangka ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan masalah soal internal FPBI dan sekaligus melakukan konsolidasi. Kemudian nanti event kedua pada acara ini yaitu pelaksanaan deklarasi FPBI. Yang kedua, salawat dan salam kami aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kali kegiatan pada event pertama yaitu masalah kegiatan intern FPBI, masalah soal konsolidasi, yang mana selama ini kita belum pernah kumpul seperti tadi malam. Nanti beliau yang akan memberikan petua-petua kepada kita semua dengan harapan ke depan kita akan lebih semangat lagi. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, terutama pada event pertama masalah soal konsolidasi FPBI di PD Jawa Timur. Pada kesempatan pertama, alhamdulillah, alhamdulillah. FPBI Jatim jaya, FPBI Jatim jaya, FPBI Jatim jaya. Alhamdulillah. Akan saya bacakan sambutan saya. DPD FPBI Provinsi Jawa Timur. Amanah deklarasi yang kedua TNI Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Santi Om, salam kebaikan. Yang terhormat Pak Selamat tidak ada punya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPP FPBI Bapak Sugeng-Waras. Bapak, terima kasih. Dan alhamdulillah bisa bertemu dengan yang punya FPBI Provinsi Jawa Timur, Bapak Laksamana Pertama Purnawirawan Hendy Supriyanto. Dan yang saya banggakan para ketua DPD FPBI sejatim. Yang terhormat para undangan yang lain dan bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka konsolidasi dan deklarasi Purnawirawan Pejuang TNI Polri untuk perubahan. FPBI Provinsi Jawa Timur lahir dan dideklarasikan pada tanggal 19 April 2021. Jadi lebih tua dari relawan-relawan yang bermunculan di Jawa Timur. Dalam pengabdian dan perjalanannya secara berorganisasi mendeklarasikan 22 DPD resmi. Tepuk tangan. Ya, dari 30 kabupaten dan kota. Yang 6 ya bulan depan insya Allah bisa diresmikan. Sama tuh Lampung kita ada 200-300 PAC. PAC itu apa? Kecamatan. Nah, kecamatan. Nah, terima kasih DPC. Kemudian ya, organisasi kita FPBI Jawa Timur sudah settle, oke, sudah tinggal landas ya. Tinggal landas, tergantung pada Bapak Ketua DPC. Gagah-gagah ini ya. Terima kasih ya. Jadi ada di tangan bapak-bapak sekarang.
kekuatan kita baik pusat maupun DPD kita, kekuatan ada di DPC dan P ada nih ya. Jelas ya, kekuatan di PAD. Organisasi sudah selesai, kita go ahead, waktu tinggal berapa bulan lagi ya. Jangan ketinggalan ya, penggalan, rangkul semua elemen-elemen masyarakat ya. Berapa suruh kepada ketua tim, ketua DPD ya, ketua DPD yang telah bisa menggalang relawan dan sebagian besar jadi ketua relawan gabungan Provinsi Jawa Timur semua kabupaten. Tepuk tangan. Eksternal salah, semua intimidasi dari luar ya. Kemarin saya sudah berhasil mengout penyusup ada 3 orang ya. Teruskan aksinya ya tidak apa-apa, memangnya ini ya memang. Jadi sekarang aksi Imperium Presidium ya, otoritas ada di tangan bro, ketua darurat baru laporan ke Komandan Mito Nasam ya, jelas. Merdeka! 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 FPPI Jaya! FPPI Jaya! FPPI Jaya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Jawa Timur. Sulit saya mengawali bicara karena kebahagiaan saya. Kita harus mewarisi semangat juang Bapak Bung Tomo yang dilahirkan, dibesarkan di kota ini. Sanggup? Sanggup. Terima kasih. Yang lebih membanggakan saya ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Saya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir hari saya adalah sebagai seorang kolonel. Tetapi bayangkan, banyak tokoh-tokoh di Jawa Timur, termasuk beliau Laksamana Muda Wito Hunasan, Laksamana pertama mana ya? Oh iya, Hendrik, termasuk tokoh-tokoh bidang hukum Kolonel Rahmat Suhaji. Awal saya ketemu belum melalui HP karena belum masih dirawat, diperbaiki di Serang Banten. Saya hanya bisa mengucapkan salam. Ada saatnya kita akan bangkit. Saudara-saudara, saya mohon maaf terpaksa. Enaknya kalau sudah memberi sambutan kedua. Tadi oleh Pak Hunasan sudah disampaikan, Raksda, ada Bapak Kiai, ada Bapak sudah diwakili, maka saya lewati saja. Saya mengulangi hal yang sama tanpa mengurangi rasa hormat. Saudara-saudara, salah satu kesempatan ini tidak lama bicara. Hanya ada hal-hal yang penting, yang urgen, yang perlu saya ingatkan untuk ditanam di dalam dada kita masing-masing. Yang pertama, FPPI, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Jadi PP-nya itu Purnawirawan Pejuang. Karena banyak sekali purnawirawan, tetapi yang sudah hampir hilang rasa kejuangannya.
Tapi kalau FPPI harus. Jadi sekali lagi saya perlu menyampaikan kenapa muncul FPPI, kenapa lahir muncul FPPI. Ceritanya hanya gampang saja. Suasana negara tidak baik-baik saja, padahal kita itu pernah bekerja hampir 40 tahun membela, menyelenggarakan, menjaga negara ini akan tetap bersatu, berkedaulatan, adil dan makmur serta sejahtera. Tetapi faktanya tidak begitu. Negara kita dilandasi oleh pilar-pilar, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada Bhinneka Tunggal Ika, serta doktrin-doktrin yang di TNI, Polri, serta doktrin-doktrin yang ada di semua ormas Polri. Tetapi faktanya itu tidak berjalan. Saudara masih ingat lahirnya BPIP-HIP, masih ingat lahirnya Omnibus Law, masih ingat lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, masih terbayang bangunan IKN. Terakhir masih terbayang munculnya undang-undang KUHP yang baru. Ini sangat abal-abal. Proses tetap berlanjut. Bahwa menciptakan undang-undang harus prosesnya lewat anggota legislatif, akhirnya dan sebagainya. Berlaku. Tetapi itu adalah secara abal-abal. Kenapa? Contohnya pembubaran IDI, Ikatan Dokter Indonesia, pada tingkat bawah. Karena anak saya sendiri juga ada yang ikuti rapat itu. Tidak setuju adanya pembubaran itu. Tetapi kan lewat, buktinya ya dibubarkan. BPIP, HIP, Pancasila yang sudah hebat kayak gitu. Hebatnya kita dibohongi semua. Kita dibohongi, dibodoh-bodohin. Iya, di kantor-kantor. Pemerintah menyampaikan bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1946. Ini kan konyol. Ini konyol. Saudara, perlu saya ingatkan dan untuk diingat-ingat. Saat ini di kantor-kantor Pancasila lahir 1 Juni. Saya pernah bawa tulisan, dijawab oleh seorang tokoh partai. Orang yang masih memasalahkan lahirnya Pancasila 1 Juni lebih baik gak hidup di Indonesia. Panas telinga saya. Sebalik, orang yang tidak mengakui lahirnya Pancasila 18 Agustus berarti dia yang tidak layak hidup di Indonesia. Kenapa? 1 Juni saat itu adalah Bung Karno dengan beberapa teman membuat konsep, ada gagasan baru, akhirnya timbul rumusan bahwa satu itu bla 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 sampai yang terakhir adalah Pancasila. Kemudian pada tanggal 2 perbaikan, setelah diadakan perbaikan, maka berubahlah yang konsep awal berubah. Sedangkan konsep yang terakhir ini yang didapatkan pada tanggal 22 itu disertai Piagam Jakarta bahwa Pancasila butir-butirnya dimulai dari ketuhanan yang dianut oleh dan dilakukan oleh para pelaku agama, terutama saudara-saudara kita yang dari Indonesia Timur, yang akhirnya jadilah Pancasila yang seperti hari ini kita kenal.
bahwa Pancasila adalah satu ketuhanan yang Maha Esa, dua bla 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 sampai terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi tolong saudara-saudara, ini kita jangan sampai terkejut. Pancasila bukan lahir 1 Juni. Karena mereka menyampaikan bahwa Pancasila lahir 1 Juni, sedangkan tanggal-tanggal berapa itu merupakan proses. Tapi pada dasarnya lahirnya 1 Juni. Tunjukkan dong urusannya, hasilnya. Tidak. Yang kita akui sekarang adalah Pancasila yang dilahirkan tanggal 18 Agustus. Itu baru Pancasilanya, belum undang-undang dasarnya. Dicabik-cabik, dirusak, sehingga tidak ada rasanya, tidak ada penegakan hukum di negara kita ini. Tidak ada. Jadi hukum betul-betul berlaku tajam untuk yang menjadi lawan seberang atau yang berseberangan. Contoh sangat banyak. Contoh sangat banyak, nggak perlu saya sampaikan satu persatu karena mengingat waktu yang singkat itu. Tapi yang jelas bahwa keadaan hukum di negara kita amburadul. Saudara, IKN, ibu kota negara yang baru atau ibu kota Nusantara. Bayangkan, maaf, saya jelek-jelek itu mantan dosen Sesko TNI. Sesko TNI adalah lembaga yang tertinggi dari TNI. Saya terakhir pernah di situ sebagai direktur pendidikan dan pengajaran. Jadi istilahnya di situ sudah dirumuskan bagaimana aturan membuat ibu kota negara. Kemudian dirumus juga bagaimana negara. Ini perlu saya ingatkan sekali lagi. Negara itu beda dengan pemerintah. Makanya kan baru-baru ini didengung-dengungkan kalau sudah ada ini ada itu sudah negara. Ini yang konyol betul-betul konyol. Jadi saudara-saudara, pengertian negara itu bisa ditinjau dari segi unsur dan segi aspek. Dari segi unsur negara itu harus ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah, dan pengakuan hukum dari negara lain. Jadi tidak begitu negara lain. Kita mesti merdeka, kalau nggak ada pengakuan dari negara-negara lain ya nggak akan jadi negara. Itu adalah pemerintah. Pemerintah adalah bagian daripada negara. Jadi saya ulangi, negara itu unsur-unsurnya harus ada pemerintah, ada wilayah, ada rakyat, ada pengakuan dari negara lain. Baru ini negara. Dan aspeknya adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, agama, termasuk pertahanan dan keamanan. Nah, jadi sebagai anggota EPB kita harus paham betul bahwa negara tidak sama dengan pemerintah. Pemerintah adalah bagian daripada negara. Makanya kalau baru-baru ini ada seorang tokoh menyampaikan tegak lurus pada pemerintah, konyol. Iya. Pemerintah dipimpin oleh seorang yang bisa berbuat kekeliruan. Jadi kalau namanya tegak lurus adalah tegak lurus kepada negara, tegak lurus kepada negara. Jadi kalau FPP berjuang membela kepentingan negara, bukan kepentingan pemerintah. Jadi saya ulangi bahwa pemerintah sebagian daripada negara. Namun demikian pemerintah punya peran yang penting. Kalau pemerintah benar mengelola negara, maka negara akan maju. Kalau pemerintah salah-salah mengelola negara, juga dia akan maju.
Tidak, saudara, tentang negara dengan pemerintah saya sampaikan. Saudara, waktu sisa 3 menit, saya akan memberikan gambaran singkat tentang fenomena. Kesimpulannya, negara tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tidak perlu saya perjelas apanya tidak baik. Oleh karena dengan situasi itu kita lahirnya DPP tingkat pusat itu malah lebih mudah daripada DPD Jawa Timur. DPD Jawa Timur adalah DPD pertama yang ada. Ini harus menjadi kebanggaan kita. Terima kasih kepada Ketua DPP Bapak Gunasam. Saya tahu polanya, langkah-langkahnya, gebrakannya. Itu harus. Kita orang Jawa Timur itu enak, terbuka. Nggak seneng ya nggak seneng, seneng ya seneng. Ada pepatah, kalau takut jangan berani-berani, kalau berani-berani jangan takut. Itu Jawa Timur. Kita pilih mana? Kita kalau berani jangan takut-takut, atau kalau takut jangan berani-berani. Ya mesti pilih yang berani. Saudara-saudara, itulah fenomena. Kemudian saya tidak terbatas pada fenomena, tetapi saya melanjutkan pada bagaimana solusi menghadapi fenomena itu. Intinya satukan niat, bulatkan tekad, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. FPPI bekerja dengan etos kerja satu yang berketuhanan. Ini panjang kalau saya bicara berketuhanan. Orang yang bertahan berarti beriman. Orang yang beriman akhirnya harus bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa berarti melaksanakan nahi munkar dan amar ma'ruf, atau amar ma'ruf dengan nahi munkar. Jadi jangan terputus amar ma'ruf dengan nahi munkar. Maaf bagi orang Islam yang kebetulan beragama Islam ya teman-teman. Jadi itu dilaksanakan lengkap di Al-Quran, di hadis dan terjemahan lainnya itu lengkap. Ilmu Al-Quran itu ilmu dunia akhirat. Ilmu dunia akhirat. Kalau kita mendalami dengan saya, insya Allah kita tidak akan tersesat. Jadi terima kasih kepada Bapak Kiai, para ulama di Jawa Timur yang sejak saya kecil memang Jawa Timur sudah selalu begitu. Saudara-saudara sekalian, ada hal yang saya ingin sampaikan, bahwa semua itu harus dicari rasa persatuan dan kesatuan. Tanpa bersatu omong kosong kita berjuang. Harus bersatu. Bersatu di jajaran, di lingkungannya masing-masing. FPPI jangan merasa kepala besar sendiri, jangan merasa baik sendiri, tidak. Karena kita pada dasar setiap ini digunakan ada kelebihan dan kelemahannya. Kita harus kurangi apa kelemahan yang menjadi kita. Kita pertahankan kelebihan yang ada di kita, tapi pada dasarnya persatuan kesatuan sangat penting. Artinya FPPI bersama umat, bersama partai-partai lain. Contoh nyata sekarang, di dalam pemilu ini saya melihat ada dua cermin, ada dua pola. Bagaimana para kandidat ini mencapai cita-citanya. Apakah dia kandidat presiden, apakah kandidat memakai cara dengan cara ingin meraih mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Di tingkat presiden kita bisa lihat yang dilakukan Prabowo dengan Ganjar. Itu suatu pola, suatu langkah agar dia mendapat suara terbanyak-banyaknya. Merangkul sini, merangkul sana, merangkul sini, merangkul sana. Dianggap semua itu sebagai teman untuk memperjuangkan dalam
persatuan NKRI dan sebagainya. Jadi itu salah satu cara upaya yang dilakukan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Kalau kita amati, Anies Baswedan berbeda. Udah santai aja, biarlah begini-begini, tetapi dia ada satu hal yang dilakukan, melakukan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Jadi nanti FPPI pada saatnya sebentar lagi, pada masa kampanye, pemilu dan sebagainya, tolong ini diwaspadai untuk memberikan kecerdasan penjelasan kepada masyarakat. Ada dua cara memperoleh suara sebanyak-banyaknya dan cara melakukan sebaik-baiknya. Nah, suara sebanyak-banyaknya itu contoh supaya suaranya banyak, dia memberikan entah amplop, entah jasa, entah apa saja, baik untuk semua. Nah, dari sini FPPI tolong diarahkan, dicerdaskan rakyat itu agar jangan terkecoh. Tidak apa-apa kalau misalnya dikasih apa-apa terima saja. Tapi intinya satu, hatinya NS. Hanya dengan catatan FPPI adalah kelanjutan daripada waktu kita masih aktif dulu. Sehingga politiknya adalah politik negara. Kita tidak mendukung ke salah satu bagian. Anggota FPPI serahkan mau nganut kemana, mau ikut kemana partai, silakan, dengan catatan bahwa itu ada sebagai wakil-wakil kita. Dia ikut ke partai Nasdem, ikut ke partai apapun silakan. Tetapi satu, bahwa pikir itu intinya dia sebagai stabilisator, kemudian juga memberikan masukan-masukan yang baik. Oleh karenanya rohnya, jiwanya itu tetap FPPI, tetapi bajunya bisa apa saja, asal berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lainnya. Saudara, jadi saya ulangi sebagai penutup, FPPI harus berada di mana-mana, harus berada di mana-mana. Tapi dengan catatan untuk mempelopori, kalau dinamis itu saja berbeda, terutama stabilator. Di mana FPPI ada berikan contoh untuk persatuan dan kesatuan kepada mana yang dulu. Seperti nanti setelah ini ada acara P2, itu kita ikuti. Kenapa FPPI masuk? Apakah tidak apa-apa masuk? Karena FP2 itu tujuannya ingin menjaga, mengawal Pak Anies. Ikut. Kalau ada calon presiden yang lain, kita yakini kebenarannya. Tetapi yang paling benar adalah bilik pencoblosan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita ikuti bersama arahan Dewan Pertimbangan FPPI dalam rangka konsolidasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Munir, guru saya, yang terhormat Bapak Kiai, dan yang terhormat Bapak pimpinan PKS, Demokrat, kemudian Nasdem ada, dan yang saya hormati Ayahanda Sugeng Waras, Ketua Presidium, dan saya paling banggakan mentor saya, jenenge sebetulnya Widiarto, tapi rak keren nek nganggo Wito Konasan. Dua pembakar semangat beliaunya lah, kalau tiga-tiganya itu terbakar. Mentor Yanto ini senior
kita dari FP3 pusat. Kalau dua-duanya itu semangatnya menggebu-gebu, maka saya takut kayak di negara mana itu pada meledak, pada meletus semua, nanti nggak ada keren. Jadi saya coba ini berdiri di sini sebagai Ketua Dewan Pertimbangan FPPI, dan saya berbicara di sini lingkupnya adalah lingkup FPPI, karena pada saat ini event pertama adalah konsolidasi di FPPI kita bersama. Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Ketua DPD, sekaligus saya menyampaikan ini sebagai laporan dan sebagai arahan untuk seluruh DPC yang ada di FPPI. Saya coba akan absen dulu karena tidak semua kami undang seluruh anggota. Kalau diundang ini beludak dan ruangan tidak cukup. DPD Surabaya siap hadir. Oke. Mojokerto siap hadir. Sidojang di Lumajang oke. Ada yang belum disebut? Kediri oke. Alhamdulillah jadi alhamdulillah tinggal 4 lagi wilayah, maka seluruh Jawa Timur sudah ada FPPI-nya. Rekan-rekan saudara yang terhormat, anggota FPPI, seluruh DPC, hari ini kita konsolidasi untuk menyikapi situasi yang ada. Ketika kita bisa bicara konsolidasi, berarti kita sedang dalam keadaan bertempur. Saya sampaikan kepada saudara-saudara DPC untuk bulan ini sampai dengan tanggal 5 Oktober, please you standby, ngadem, jangan diselimuti euforia yang akan menguntungkan lawan-lawan kita untuk berbuat dan memelintir keadaan. Dan yang pertama. Yang kedua, tetap laksanakan pendekatan penggalangan, pencerahan kepada seluruh warga negara Indonesia, dari mulai tempat tidur kita, rumah kita, tetangga kita, Anda. Ketua akan membacakan, diikuti kita semua. Ucapkan dengan semangat. Jawa Timur. Oke. Ayo kata. Baik, mari kita ucapkan bersama-sama deklarasi ini sekali lagi. Ikuti dengan hati nurani, lantunkan dengan amal dan semangat kita. TNI Polri. Untuk perubahan wilayah Jawa Timur. Untuk Indonesia yang lebih baik. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Dilandasi semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami Forum Purnawirawan TNI Polri untuk perubahan wilayah Jawa Timur dengan penuh kesadaran menyatakan satu tekad dan semangat kami untuk bersama-sama komponen bangsa lainnya
sebagai momentum perjuangan menuju perubahan Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Kesatuan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan pertolongannya kepada kita semua. Amin. Surabaya, Agustus 2023. Kami, Forum Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan.